Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Ayla Khaira dengan NPM 027, kemudian ada rekan Saya Reski Citra Rahmadani dengan NPM 024. Saya Heni Astuti dengan NPM 028. Dan saya Indah Dutasari dengan NPM 023. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan dan juga memaparkan kepada teman-teman semuanya mengenai bukti-bukti evolusi. Selamat menyaksikan. Guys, coba lihat nih. Memangnya tidak ya kita dari tanah? Bukannya kita dari tanah ya? Nah, jadi guys, pasti kalian bertanya-tanyakan sebenarnya manusia tuh berasal dari kera, tanah, atau yang lainnya ya? Daripada semakin penasaran, yuk simak video kami. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bukti-bukti evolusi. Nah, sebelumnya, pasti teman-teman penasaran kan sebenarnya apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan suatu perubahan, pertumbuhan, ataupun perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Perubahan-perubahan ini disebabkan karena adanya kombinasi 3 proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan satu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Nah, pasti teman-teman penasaran nih mengenai bentuk-bentuk evolusi itu apa aja. Nah, yang pertama itu ada homologi organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Nah, di sini sudah kami tampilkan gambar yaitu paruh burung finch. Nah, di mana adaptasi dari burung finch ini merupakan struktur atas perilaku yang bertujuan meningkatkan fungsi organ tertentu yang menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Variasi burung finch ini yang ada saat ini mempunyai beragam bentuk paruh yang disesuaikan dengan cara hidupnya. Hal ini jelas diakibatkan oleh kombinasi perubahan acak dalam skala kecil pada sifat organisme secara terus-menerus yang diikuti efek seleksi atau varian yang paling cocok terhadap lingkungannya. Dengan demikian, homologi paruh pada beragam variasi burung finch dapat dijadikan sebagai salah satu bukti adanya evolusi, dan burung finch merupakan bentuk evolusi ataupun bentuk fosil hidup adanya evolusi. Nah, untuk bukti evolusi selanjutnya adalah organ vestigial. Selama adaptasi, beberapa struktur dapat kehilangan fungsi awalnya dan menjadi struktur vestigial. Struktur tersebut dapat memiliki fungsi yang kecil atau sama sekali tidak berfungsi pada spesies sekarang, namun memiliki fungsi yang jelas pada spesies leluhur atau spesies lainnya yang berkerabat dekat. Contohnya meliputi pseudogen, sisa mata yang tidak berfungsi pada ikan gua yang buta, sayap pada burung kelelawar sebagai contohnya. Secara struktural, sama dengan tangan manusia dan sirip anjing laut oleh karena struktur leluhur yang sama yang mempunyai 5 jari. Nah, untuk gambar dari kelelawar sendiri itu bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Nah, bukti evolusi selanjutnya yaitu fosil. Fosil merupakan makhluk hidup atau sebagian dari makhluk hidup yang tertimbun oleh tanah, pasir, lumpur, dan akhirnya membatu. Kadang-kadang hanya bekas-bekas organismenya saja.
Pada umumnya, fosil yang telah ditemukan terdapat dalam keadaan tidak utuh, yaitu hanya merupakan suatu bagian atau beberapa bagian dari tubuh makhluk hidup. Hancurnya tubuh makhluk hidup yang telah mati disebabkan karena pengaruh air, angin, bakteri pembusuk, hewan-hewan pemakan bangkai, dan lain sebagainya. Nah, fosil itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fosil hewan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kami menampilkan gambar fosil dari lebah. Fosil hewan paling banyak ditemukan daripada fosil tumbuhan. Fosil vertebrata sendiri banyak ditemukan di berbagai daerah, sedangkan fosil avertebrata sangat jarang ditemukan di permukaan bumi. Hal ini karena pada umumnya anggota vertebrata tidak memiliki bagian tubuh yang keras. Nah, selanjutnya ada fosil tumbuhan nih. Salah satu fosil tumbuhan yang pernah ditemukan adalah Archaefructus lianigensis yang berusia 140 juta tahun. Struktur fosil ini mirip daun dan pada fosil tersebut mengandung minyak tumbuh-tumbuhan. Minyak ini merupakan suatu ciri khas yang hanya dimiliki oleh tanaman berbunga. Nah, untuk bukti evolusi selanjutnya yaitu organ yang mengalami rudimentasi. Nah, sebenarnya apa sih rudimentasi itu? Rudimentasi merupakan proses terjadinya pengecilan suatu organ. Rudimentasi organ merupakan petunjuk adanya evolusi. Organ yang berguna pada suatu makhluk hidup bisa jadi pada makhluk hidup lain kurang berfungsi. Misalnya saja nih, tulang ekor manusia yang kurang berfungsi. Namun, pada kelompok mamalia lain seperti kucing, kanguru, kuda, sapi sangat berkembang dan berfungsi sebagai ekor dan contoh lainnya. Nah, di dalam organ rudimentasi ini terbagi menjadi dua evolusi. Yang pertama itu ada evolusi kuda. Nah, fosil kuda paling primitif dikenal dengan Eusipus. Nah, di mana gambar dari Eusipus tuh sudah kami tampilkan nih, bisa teman-teman langsung lihat. Nah, adapun ciri-ciri fosil Eusipus berdasarkan rangkanya dapat dideskripsikan sebagai berikut, yakni kuda ini sebesar kucing atau kancil dan tingginya hanya sekitar 30 cm. Dari fosil struktur gigi ditentukan bahwa Eusipus adalah pemakan semak belukar. Giginya berjumlah 22 pasang dengan gigi geraham yang terspesialisasi untuk menggiling makanan. Nah, ukuran tubuh yang pendek ini tentunya sangat menguntungkan Eusipus tuh karena dapat menyelinap di antara semak-semak belukar. Nah, dan yang terakhir itu ada evolusi primata. Nah, monyet sendiri itu pertama kali muncul kira-kira pada 50 juta tahun yang lalu. Awal mulanya monyet dunia baru muncul dari cabang primata kuno dan belakangan monyet dunia lama berevolusi sebagai garis keturunan terpisah. Nah, garis keturunan tersisa setelah pemisahan monyet disebut garis hominoid. George Gaylord Simpson menyarankan pengelompokan garis itu ke superfamilia Hominoida. Nah, pengelompokan itu mencakup Hylobatidae ataupun kera kecil, Pongidae, kera besar, dan Hominidae ataupun manusia. Namun, belakangan ini para taksonom cenderung tidak membedakan lagi antara kera kecil dan kera besar. Kera kecil mencakup siamang alias gibbon dan gerabatnya. Dan kera besar contohnya gorila, simpanse, dan orang tua. Baiklah, itulah video pemaparan mengenai bukti-bukti evolusi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.